Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kakak percaya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan, kita dapat bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Lagu-lagu yang akan kita bawakan hari ini terambil dari Kidung Muda-Mudi 109 dan bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Silakan ditandai ya teman-teman. Yesuslah sang fajar agung mereka. Buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala. Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Buatlah ku tetap sukacita dan menyanyi selamanya. Buatlah ku tetap sukacita hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Buatlah ku selalu percaya dan tekun hingga akhirnya. Buatlah ku selalu percaya hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Raja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Raja semesta. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selalu kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, berkati juga firman yang akan kami dengarkan, agar firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin. Teman-teman yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang hak budak Ibrani. Mari kita baca bersama-sama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya.
dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman-teman yang sudah dan selalu dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, kitab Keluaran ini teman-teman berisi atau bercerita di dalam kerangka bangsa Israel telah terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Allah yang mengeluarkan mereka, yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Setelah mereka bebas, ada hukum-hukum atau aturan-aturan, perintah-perintah Allah yang Dia berikan kepada bangsa Israel, mulai dari hukum Taurat tentang ke-10 firman Tuhan pada pasal yang ke-20, kemudian peraturan tentang kebaktian dan peraturan tentang hak budak Ibrani, kemudian peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan, hukum-hukum atau perintah-perintah Allah sampai pada pasal yang terakhir pada kitab Keluaran ini. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, di dalam perikop kita hari ini yaitu peraturannya tentang budak Ibrani. Ini salah satu peraturan yang Allah berikan bagaimana mereka atau bangsa Israel harus memperlakukan budak mereka, yaitu budak Ibrani. Mungkin ada hubungannya dengan pengalaman bangsa Israel ketika mereka di tanah Mesir. Jadi peraturannya agar mereka tidak memperlakukan budak mereka seperti mereka dulu diperlakukan di tanah Mesir. Semua hukum Taurat ini, peraturan atau perintah-perintah ini teman-teman, diberikan Allah kepada bangsa Israel itu berdasarkan kemampuan mereka sendiri dalam memenuhi atau mematuhinya. Mengapa demikian? Apa maksudnya? Yuk kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-24-nya, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-7. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, 'Segala firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.'" Ayat yang ke-7, "Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, 'Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.'" Jadi bangsa Israel ketika menerima beberapa perintah dari Tuhan, hukum Taurat, aturan-aturan dari Allah tentang bagaimana mereka harus berperilaku, mereka langsung menyombongkan diri, menyambut perintah itu dengan mengatakan, "Segala perintah dari Allah akan kami dengarkan dan akan kami lakukan." Mereka menerima perintah itu. Bangsa Israel menerimanya dengan kesombongan, mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Dan Allah menjawab kesombongan bangsa Israel itu dengan memberikan semua standar hukum Tuhan, standar mereka harus berbuat baik, perintah-perintahnya kepada bangsa Israel, kepada mereka, yaitu melalui loh batu yang berisi hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 disebutkan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah
yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Kemudian supaya lebih lengkap, teman-teman buka pada Keluaran pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi Allah memberikan loh batu melalui Musa yang berisi hukum dan perintah-perintah kepada bangsa Israel, melengkapi semua hukum dan peraturan-peraturannya sampai pada pasal yang terakhir kitab Keluaran ini, karena kesombongan bangsa Israel. Lalu teman-teman, tahukah teman-teman apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dua loh batu berisi hukum Tuhan, perintah-perintahnya diturunkan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Setelah itu, pada kenyataannya mereka gagal memenuhi hukum Taurat tersebut, memenuhi semua peraturan dan perintah-perintah Allah. Dan saat itu juga maka tewaslah 3.000 orang saat itu juga, teman-teman. Coba teman-teman lihat pada pasal yang ke-32 ayat yang ke-28. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu, ketika mereka gagal menghadapi atau memenuhi semua tuntutan perbuatan-perbuatan baik dari Allah. Dan mereka tidak bisa memenuhi itu, satu saja tandanya mereka tidak bisa memenuhi semuanya, gagal memenuhi semuanya. Artinya mereka berdosa dan Allah membenci dosa, dan upah dosa ialah maut. Sehingga tewaslah 3.000 orang saat itu juga. Sedemikian rupanya lah teman-teman tuntutan hukum Taurat dan perintah-perintah Allah ketika itu, yang dilakukan bangsa Israel untuk memenuhi tuntutan perbuatan-perbuatan baik itu sesuai standar Tuhan. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat memenuhinya. Tetapi teman-teman, Allah begitu mengasihi umat manusia, dan Dia mempunyai rancangan damai sejahtera yang begitu besar. Apa yang Dia lakukan? Dia memberikan sosok yang sempurna yang dapat menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat tersebut. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib? Yaitu menggenapi tuntutan hukum Taurat. Teman-teman bisa buka dalam Matius 5 ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus hadir di dunia ini untuk menggenapi semua tuntutan hukum-hukum Taurat, perintah-perintah Allah. Dan Dia mati di atas kayu salib juga untuk menggenapi, untuk menerima semua tuntutan-tuntutan hukuman yang harusnya ditujukan kepada manusia yang tidak bisa memenuhi semua perintah Allah. Dia tanggung dengan mati di kayu salib. Kemudian Dia menang atas kematian itu. Dia bangkit kembali, artinya Dia telah selesai melakukannya, dan Dia telah memberikan kepada semua umat manusia kunci pembebasan, menganugerahkan pembebasan atas tuntutan hukum Taurat dan perintah-perintah Allah. Setelah Ia bangkit, Ia naik ke surga, dan di sanalah dimulai perjanjian baru, yaitu ketika Yesus Kristus bangkit, telah selesai, telah menang atas maut, atas kematiannya.
pada hari Pentakosta, setelah ia menurunkan rohnya yang kudus yang turun pada hari Pentakosta, tahukah teman-teman, ketika itu 3.000 orang diselamatkan. Cerita itu bisa teman-teman lihat di dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itulah anugerah pembebasan yang Dia berikan kepada kita, supaya manusia fokusnya tidak lagi untuk berusaha untuk memenuhi semua tuntutan-tuntutan perbuatan baik, semua hukum Taurat, tetapi fokusnya kepada sosok yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kemudian teman-teman, kita yang telah berada di dalam Kristus, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus, percaya apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib bagi kita, yang mengakui Dia satu-satunya juru selamat kita, kita akan menerima rohnya yang kudus. Dia memberikan kita roh kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk melakukan perintah-perintah Allah kepada kita manusia. Melakukan perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan tersebut, itu merupakan respon kita atas kebaikan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah pembebasan itu kepada kita, yang telah menanggungnya. Jadi bukan sebagai tuntutan-tuntutan yang Allah berikan kepada kita, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu meresponi kebaikan Yesus Kristus. Kalau ketika zaman Perjanjian Lama bangsa Israel, itu merupakan tuntutan untuk memenuhi hukum-hukum Taurat. Mereka melakukan perbuatan baik dan mereka gagal. Tetapi saat ini kita sudah dimampukan oleh Yesus Kristus melalui pimpinan rohnya yang kudus untuk membuat kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meresponi apa yang telah Dia berikan kepada kita dengan berbuat perbuatan-perbuatan baik itu. Misalnya teman-teman, kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita menjadi citra Allah. Ini yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan citra Allah yang kita terima melalui Yesus Kristus, kita meresponi anugerah Allah itu tadi dengan citra yang seperti apa, yaitu kita dari semulanya kita telah dipanggil untuk melakukan kehendak Allah, melakukan rancangan damai sejahtera Allah, yaitu meresponi anugerah Allah tadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kehendak-kehendak Allah melalui perintah-perintahnya di Alkitab. Dan kita dipimpin dan dimampukan oleh rohnya yang kudus. Kita menjadi bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, tidak membeda-bedakan. Jadi kalau di dalam perikop kita tadi tentang perbudakan, kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita tidak lagi sebagai budak, tapi kita memiliki posisi yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memperlakukan mereka dengan kasih yang telah Dia berikan kepada kita, tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama. Kalau teman-teman di rumah yang memiliki asisten rumah tangga misalnya, teman-teman bisa memperlakukan dengan kasih, dengan rendah hati yang Roh Kudus berikan kepada teman-teman. Kita bekerja sama, bergotong royong untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu berbuat baik tadi di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Apakah itu misalnya di rumah teman-teman bekerja sama dengan sukacita atas respon teman-teman mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, bekerja sama dengan orang tua, dengan saudara-saudara di rumah, membersihkan rumah misalnya. Kemudian di sekolah dengan guru, dengan teman-teman dalam proses belajar mengajar, kita bekerja sama agar dapat menikmati pendidikan yang Allah anugerahkan.
Dan juga misalnya di tengah-tengah masyarakat kita tidak membeda-bedakan, kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Bahkan juga di dalam persekutuan teruna, kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong, belajar melayani di persekutuan teruna. Belajar memahami firman Tuhan. Teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman melayani di persekutuan teruna sehingga mempunyai pengalaman supaya menjadi ikut melayani di dalam persekutuan teruna nantinya. Sehingga persekutuan kita ini menjadi fresh, menjadi penuh sukacita dan juga menjadi berkualitas. Kita memiliki berbagai macam berbagai usia teman-teman yang ikut melayani di persekutuan teruna, sehingga semakin berkualitas. Dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman meresponi anugerah Allah itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Inilah yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lebih lanjut teman-teman, di dalam suasana masih menghayati kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia, Dirgahayu yang ke-75, kita bisa meresponinya dengan berbagai hal juga. Saat ini kita menghayati kemerdekaan kita tidak sama dengan beberapa waktu yang lalu. Tapi kita yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus, yang telah mendapatkan rohnya yang memimpin dan memampukan kita menghayati kemerdekaan ini dengan juga bekerja sama bersama pemerintah kita dan orang-orang lain di sekitar kita, yaitu mengikuti protokol kesehatan, belajar melakukan adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. Demi apa? Demi memutus rantai penularan virus corona di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Tujuannya untuk kebaikan kita bersama, karena kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan meresponi anugerah Tuhan. Dan teman-teman, percayalah, Roh Kristus yang telah Dia sediakan bagi kita, yang akan memimpin dan memampukan kita. Amin. Yesuslah yang memimpin dan memampukan kita untuk saling mengasihi dan bekerja sama menyalurkan damai sejahtera Allah. Buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah aku tetap pengikutmu dan penyala manusia. Buatlah aku tetap pengikutmu hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah aku tetap mengasihi, melayani di dunia. Buatlah aku tetap mengasihi hingga fajar aku mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta.
Teman-teman terkasih, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau sudah menyediakan firman ini di dalam persekutuan ini bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan sosok yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang menggenapi hukum Taurat dan menanggung segala kegagalan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi berfokus kepada hukum-hukum dan perintah-Mu yang kami tidak dapat mengikuti, memenuhinya, karena kami memiliki kekurangan dan keterbatasan. Tetapi kami, Engkau mampukan untuk fokus kepada sosok yang sempurna itu, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu memimpin dan memampukan kami melalui Roh-Nya yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang segar ini, yang kami terima dengan sukacita. Terima kasih untuk persekutuan yang telah Engkau sediakan ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang bisa menghambat rancangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kami begitu mengucap syukur. Roh Kudus, kami begitu mengandalkan-Mu untuk memampukan kami, menolong kami, memimpin kami menjalani adaptasi kebiasaan baru di dalam hari-hari kami ke depan, sebagai bentuk respon ucapan syukur kami mengasihi teman-teman, orang-orang di sekitar kami, bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami, mengikuti protokol kesehatan, melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, mengisi waktu-waktu hari-hari kami ke depan ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang memimpin dan memampukan kami. Berkati orang tua kami juga. Kami percaya Engkau yang melindungi dengan darah-Mu yang kudus. Engkau surahkan di atas kayu salib. Kami mengakui dan menerimanya, perlindungan dari-Mu. Dan kami percaya kemanapun kami berada, ketika kami mengakui Yesus Kristus dengan darahnya yang sudah tercurah bagi kami selalu dilindungi. Terima kasih ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah bersekutu dengan sukacita dan menerima firman Tuhan. Kami percaya kasih karunia dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah tersedia bagi kami dan kami menerimanya dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, tak jemu-jemu kakak ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya, social distancing, dan jangan lupa cuci tangan. Roh Kristuslah yang memimpin dan memampukan kita untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.